datang di podcast Cibi-Cibi, bicara ilmu kebidanan. Nah, di sini saya sebagai host yaitu Bu Jara Betul Khaira, biasa dipanggil Pupuk, dan saya Nufani, biasa dipanggil Fani. Di sini kami mengangkat materi yang sangat menarik dan jarang dibahas tentunya, yaitu apa, Van? VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Nah, di materi kali ini kami mengundang narasumber yaitu teman kami, yaitu dipersilahkan. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Ityarina Fakri, bisa dipanggil dengan Ara. Dan saya Putri Rahmayani, bisa dipanggil Putri. Nah, tentunya VBAC ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Ngomong-ngomong, VBAC itu apa sih? Tolong bisa dijelaskan. Nah, oke. VBAC itu sendiri yaitu Vaginal Birth After Cesarean merupakan suatu istilah yang digunakan untuk prosedur persalinan pervaginam pada ibu hamil yang sebelumnya memiliki riwayat persalinan secara sesar atau operasi. Seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud di sini yaitu di sini bisa saya ambil sebagai contoh seorang ibu hamil itu pada kehamilan pertamanya melakukan persalinan dengan SC atau operasi. Namun pada kehamilan selanjutnya ibu ini mencoba untuk melakukan persalinan secara normal atau spontan. Nah, jadi VBAC ini bisa loh guys dilakukan, tapi juga tetap mempertimbangkan beberapa syarat dan indikasi agar diperbolehkan untuk VBAC ya guys. Nah, syarat. Kalau syaratnya pasti nggak satu aja ya, Put. Yara, pasti ada banyak nih. Tolong dong dijelasin ke kita-kita nih apa aja syaratnya itu. Oke, jadi syarat-syarat VBAC ini cukup banyak dan lumayan kompleks karena namanya aja VBAC gitu kan, yang sebelumnya sesar terus berusaha untuk normal. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya itu berat badan bayi. Jadi berat badan bayi ini sebenarnya nggak ada patokan pasti berapa berat badan minimal atau maksimalnya, cuma normalnya berat badan bayi baru lahir itu kan 2.500 sampai 4.000 gram. Sehingga kalau misalkan ingin melakukan VBAC, diusahakan berat badannya itu kisaran antara segitu, dan diusahakan panggul ibu itu besar agar tidak terjadi DKP atau disproporsi kepala panggul. Oh, jadi nggak ada nih patokan khususnya. Misalnya Ya, beratnya harus segini, enggak. Tapi menyesuaikan dari ukuran panggul ibu, bisa masuk atau enggak gitu ya. Iya, benar banget. Terus yang kedua juga diusahakan sayatan sesarnya itu harus horizontal, dia tidak boleh vertikal. Jadi kalau vertikal itu yang seperti ini, sedangkan horizontal itu yang kayak gini. Ya. Jadi yang horizontal itu lebih menguntungkan karena dia sayatannya itu lebih pendek daripada si vertikal, dan juga proses penyembuhannya itu lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Jadi lebih baik yang horizontal daripada vertikal. Jadi lebih direkomendasikan juga secara horizontal. Ya. Resikonya pun lebih kecil yang horizontal. Iya, benar betul. banget. Ya, kita kan menghindari risiko. Selain yang disebutkan Ara tadi, apa masih ada syaratnya, Putri? Oh iya, selanjutnya itu ada syaratnya riwayat persalinan normal. Nah, maksud di sini yaitu ibu dengan LMR yang memiliki riwayat persalinan normal sebelumnya itu lebih memiliki keuntungan untuk tingkat keberhasilan VBAC ini. Nah, dibanding dengan ibu yang sebelumnya belum memiliki pengalaman dengan persalinan normal. Sebagai contohnya lebih spesifiknya itu misalnya seorang ibu hamil pada persalinan pertama itu secara normal atau spontan. Nah, pada kehamilan kedua mungkin ada beberapa indikasi yang mengharuskan ibu ini harus melakukan persalinan secara sesar atau operasi. Nah, pada persalinan yang ketiga itu ibunya lebih bisa untuk melakukan VBAC ini karena sudah ada riwayat persalinan normal sebelumnya pada kehamilan pertama, seperti itu. Seperti itu. Tadi ada disampaikan ibu yang LMR. Boleh dong di-share kepada kami ibu LMR itu seperti apa sih? Nah, ibu LMR sendiri merupakan lotus minorus resistant, yang artinya yaitu ibu dengan riwayat persalinan sesar atau operasi. Oh, jadi yang berdasarkan yang Ibu bilang tadi, jadi persen keberhasilan dari VBAC tersebut keberhasilannya lebih besar kalau misalnya ibu itu sudah pernah spontan sebelumnya Ya, dan betul vaginal sekali. sebelumnya. Ya.
Masih ada syarat-syarat yang lainnya, Putri? Oh iya, syarat selanjutnya itu ada jarak antar persalinan. Jarak antar persalinan ini juga memicu pada, ini juga sudah ada penelitian sebelumnya yang sudah ditemukan dan menyatakan bahwa semua ibu dengan LMR yang berhasil melakukan VBAC memiliki jarak antar persalinan lebih dari 24 bulan atau 2 tahun. Nah, di sini saya potong dikit ya. Nah, ini menarik nih. Jika jaraknya kurang dari 24 bulan, apa ada kekhawatiran atau resiko-resiko yang akan timbul di kemudian harinya? Oh iya. Nah, tentu ada ya. Jikalau persalinannya dilakukan dalam jarak kurang dari 2 tahun, itu tentunya akan memiliki resiko. Dan juga kita di sini sangat mengkhawatirkan ya pada kondisi fisik ibu, di mana itu jikalau kurang dari 2 tahun sudah dilakukan persalinan kembali, itu takutnya kita akan menimbulkan beberapa resiko komplikasi yang akan terjadi pada ibu, seperti ruptur uteri, infeksi pada bekas sayatan operasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu memang waktu yang 2 tahun ini adalah waktu yang cukup rasanya untuk kita masa untuk pemulihan ibu, seperti itu. Berarti jarak yang lebih dari 24 bulan itu sangat penting kan untuk melakukan VBAC ini? Iya, betul. Karena dalam masa 2 tahun itu kan semua proses penyembuhan ibu lebih optimal, seperti bekas sayatan, syaraf-syaraf, dan otot-otot rahim ibu itu bisa kembali normal, sehingga bisa terjadi persalinan dengan resiko yang lebih rendah, seperti itu. Banyak banget ya ternyata syaratnya. Iya, betul. Selain syarat tentu kita ada persiapan baik itu ibunya atau suaminya, keluarganya, atau finansialnya, tempatnya, bahkan untuk saudaranya yang lain misalnya sibling rivalry. Nah, boleh tolong jelaskan ke teman-teman nih apa aja persiapan yang harus disiapkan kita oleh siapkan. ibu-ibu tuh yang mau melakukan VBAC. Oke, untuk persiapannya yang lebih penting ya, itu tentunya kita harus mempelajari lebih dalam lagi tentang VBAC. Jikalau kita menginginkan persalinan normal setelah sesar, kita harus mengenal lebih dalam tentang VBAC, mencari informasi, dan juga kita disarankan untuk lebih sering berkonsultasi dengan dokter obgyn, sehingga nantinya kita lebih mudah dan juga kita bisa sebagai kandidat pelaksana VBAC ini, seperti itu. Oke. Ada lagi? Masih banyak ya? Oke, yang selanjutnya itu kita harus melakukan VBAC ini di rumah sakit. Melakukannya di rumah sakit sebagai bentuk antisipasi kita nih terhadap jika terjadi masalah pada kehamilan nantinya. Oh, berarti di bidan nggak disarankan ya, Put? Nggak boleh malah? Nggak boleh malah. Nggak Ini boleh. harus di rumah sakit. Karena apa? Karena walaupun VBAC ini dianggap aman, tapi ini juga tidak menutup kemungkinan dong bisa terjadinya nanti komplikasi pada waktu persalinan. Oleh karena itu di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai bisa lebih cepat untuk ditangani. Betul ya. Oke. Apa masih ada syarat-syarat yang lainnya? Mungkin juga untuk keluarga dan terutama untuk ayahnya gitu. Penting sekali untuk mempersiapkan si ibu itu agar tidak stres. Jadi benar-benar dijaga emosionalnya, psikologisnya. Karena stres itu bisa memicu nantinya kepada janin, kepada ibunya. Nanti juga bisa terjadi komplikasi. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan. Memang dari awal kehamilan itu harus dipersiapkan hingga kelahiran. Betul banget ya. Kalau untuk pola hidup sendiri ada nggak ya kira-kira, maksudnya mungkin gizinya, olahraganya mungkin Gaya untuk hidup persiapan sehat itu, ya, atau senam-senam yang bisa atau dilakukan. yoga kali. Jadi pola hidup sehat ini memang juga sangat penting ya untuk diperhatikan kepada ibu yang memang memiliki niat untuk VBAC nih. Nah, pola hidup sehatnya seperti ibu harus rajin berolahraga, seperti senam ibu hamil, dan juga jalan sehat di pagi hari ya, 30 menit dalam mungkin bisa 3 kali seminggu untuk dilakukan. Dan juga ibu selalu menjaga nutrisi agar kehamilannya ini sehat gitu. Betul banget. Udah mau tanya lagi nih Kak Fani. Berarti yang persiapan yang disebutkan itu tadi itu adalah yang sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Nah, selain persiapan, pasti kita kan kalau melakukan VBAC itu pasti akan ada dampaknya. Ada dampak positif maupun negatif, baik itu bagi ibunya dan janinnya. Boleh di-share dong kakak-kakak? Boleh. Boleh. Jadi
VBAC ini sangat banyak dampak positifnya bagi ibu dan juga dengan si bayinya. Kalau dari sudut pandang si ibu itu manfaatnya itu ada untuk kesehatan reproduksi. Jadi jika dilakukan operasi besar yang beresiko itu lebih tinggi pada infeksi, dan juga penyembuhannya itu lebih lambat daripada yang melakukan kelahiran secara normal. Lalu juga bisa kehilangan darah yang lebih banyak, dan penggunaan banyak antibiotik itu memicu rasa sakit sehingga meningkatkan feel yang kayak lebih dramatis, sehingga psikologisnya juga lebih terganggu gitu ibu-ibu yang melakukan SC. Lalu feedback ini bisa memulihkan fisiknya itu lebih cepat. Ibu-ibu yang melahirkan secara normal itu dia umumnya bisa berjalan dan juga beraktivitas itu dalam beberapa jam. Enggak harus 24 jam gitu ya? Iya, enggak. Kurang dari itu padahal udah bisa gitu. Iya, sedangkan kalau yang SC biasanya kan kayak untuk duduk aja dia tuh butuh berjam-jam gitu, apalagi untuk jalan kaki, untuk beraktivitas kayak gitu. Kalau silakan Kak. selanjutnya kalau untuk manfaat bagi bayi nih, tadi kan dampak ya. Iya, dampak. Dampak bagi bayi apa nih, Ara? Dampak bagi bayi itu diantaranya itu proses kelahiran secara normal atau pervaginam itu menjadi vaksinasi pertama bagi si bayi. Juga yang kedua itu sebagai penambah imun, karena bakteri ibu yang bermanfaat itu akan meminimalisir risiko infeksi. Lalu yang ketiga itu bisa meningkatkan fungsi paru-paru si bayi, sehingga bayi itu tidak terkena bronkitis, gangguan pernafasan, dan lain-lain. Nah, mengenai imun nih, karena dari senggol ya imun. Iya. Kenapa kok bayi yang lahir secara VBAC tersebut imunnya tuh lebih gitu? Kenapa kok bisa menjadi vaksin untuk bayi? Nah, jadi pada saat proses kelahiran, bayi itu kan dia terstimulasi fisiknya. Ya, betul. Jadi dia melakukan dorongan, terstimulasi saat fisiknya. pembukaan itu Iya, ya? saat pembukaan itu, dan juga dia berpapasan langsung dengan lendir-lendir yang ada di vagina ibu, yang ada di jalan lahir itu, yang akhirnya itu menjadi mikroba-mikroba baik yang akan terpapar oleh tubuh si bayi. Kalau dari yang Anda jelaskan tersebut, apakah yang bayi yang dilahirkan secara SC itu komplikasi atau resiko misalnya terjadi di paru-parunya itu seperti bronkitis, apakah lebih tinggi dari yang normal? Iya, benar sekali, karena secara sesar itu kan si bayi itu tidak melakukan simulasi fisik yang tadi Ara sebutkan gitu. Jadi dia tidak ada tekanan atau dorongan yang dilakukan, sehingga si paru-parunya itu tidak berusaha untuk bekerja, untuk berkembang gitu. Jadi dia baru berkembang di saat sudah lahir ke dunia, sedangkan bayi yang lahir secara normal itu sudah distimulasi sejak di dalam janinnya. Iya, di saat pengeluaran itu di saat pengeluaran itu. Jadi cairan yang ada di paru-parunya itu otomatis akan keluar lebih maksimal. Oke. Thank you, Ara. Nah, tadi kita bicara dampak positifnya. Pasti dampak negatifnya juga ada kan? Iya, betul loh. Apa sih salah satu dampak negatif yang terjadi pada bayi atau ibu yang melakukan VBAC tersebut? Oke, dampak negatif dari VBAC ini yang pertama itu bisa ruptur uteri atau robekan rahim. Nah, bisa terjadinya ruptur uteri atau robekan rahim ini karena bekas luka operasi sesar yang sebelumnya itu. Nah, jadi bekas luka operasi sesar ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi serius yang nantinya bisa menyebabkan pendarahan hebat, bahkan kematian pada janin. Dan juga ini yang paling fatalnya itu bisa pengangkatan rahim pada ibu. Itu salah satu dampak negatif dari VBAC ini. Selanjutnya itu bisa terjadi persalinan sesar darurat. Nah, jika VBAC ini gagal, otomatis dari persalinan ibu ini akan langsung disarankan untuk menjalani operasi sesar yang darurat. Nah, ini tentunya akan menyebabkan atau berisiko lebih tinggi terhadap ibu dan juga bayi. Selanjutnya itu bisa terjadi komplikasi serius pada bayi. Nah, jika persalinan VBAC ini berlangsung lama atau karena jalan lahirnya sempit, bayi ini akan berisiko mengalami komplikasi serius yang dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang atau bahkan kematian. Makanya supaya kita mencegah komplikasi atau nanti ada
rujuk darurat gitu ya, makanya nggak boleh dibidan Nah, di betul fasilitas sekali. kesehatan yang lebih Iya, seperti rumah harus sakit. di rumah sakit. Iya betul. Nah, udah sesar tadi, disarankannya VBAC itu emang apa sih resiko jika kita melaksanakan SC itu berkali-kali atau berulang gitu atau berlanjut? Ara bakal jawab untuk itu ya. Jadi sesar sendiri itu ternyata kalau dilakukan berulang kali sangat banyak dampaknya nih untuk si ibu bahkan si bayinya. Salah satunya itu pelengketan usus. Jadi pelengketan usus atau adesi ini itu adalah suatu kondisi yang terjadi ketika adanya jaringan satu dan yang lainnya itu menempel antara satu dan lainnya. Dan biasanya untuk ibu-ibu yang sudah melakukan SC itu antara kandung kemih dan juga rahimnya itu saling menempel. Oh, jadi sama pelekatan berdekatan. usus itu terjadi di ibu. Iya, Ya, betul. karena sudah menempel tadi itu. Ya, jadi itu terjadinya karena adanya jaringan baru yang terbentuk karena adanya bekas luka atau tanda parut gitu. Oh, jadi setelah dia disesar. nggak mau lagi nih di bekas luka tersebut nempelnya Iya, gitu. betul. Jadi dia akan cari tempat yang baru untuk Iya, menempel gitu. Iya. Move on ya dia, nggak mau yang lama. Lalu ada juga permasalahan pada plasentanya. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau pada bekas operasi sesar itu si plasenta ini dia bisa tidak mau dia untuk menempel di bagian yang luka itu. Oh, yang kita bahas tadi Iya, ya. atau bisa juga dia menempel dekat dengan bagian yang luka itu, tetapi dia menempelnya sangat dalam, bisa disebut dengan plasenta akreta. Oh, jadi akreta itu sangat dalam Iya, penempelan jadi- plasentanya. Jadi penempelannya sangat dalam sehingga nanti pada proses kelahiran plasentanya itu dia tidak bisa lahir secara spontan. Betul. Selain itu apa ada lagi, Ra? Selain itu yang kayak udah Hara jelaskan tadi, bisa terjadi gangguan pernafasan pada bayi karena biasanya bayi-bayi yang lahir secara sesar ini kan dia kurang bulan gitu, dia tidak ada dia Tidak kurang cukup dari bulan. 37 minggu Iya. sehingga paru-parunya itu belum berkembang secara maksimal, sehingga umumnya dia bisa terjadi asfiksia atau tidak bisa bernafas secara spontan, Oh, iya. ataupun masalah-masalah berikutnya yang akan datang gitu di kemudian hari. Nah, Betul sekali. setelah habis dari gangguan pernafasan pada bayi, apakah ada nanti tuh terjadi infeksi atau apa gitu setelah dari operasi sesar berulang tadi tuh? Nah iya ada banget karena biasanya operasi sesar ini kan sangat beresiko, apalagi bekas lukanya itu sangat dalam dan juga panjang kan. Iya. Biasanya Iya, itu terjadi tuh infeksi-infeksi pada bagian perlukaan itu, bisa terjadi impertigo, abses ataupun selulitis. Jadi selulitis dan yang lainnya itu adalah infeksi yang terjadi pada kulit si ibu. Iya, soalnya aku juga pernah lihat tuh yang di saya tuh bukan cuma sekali set udah kelihatan banyak, enggak, tapi Masih ada. sayat lagi Iya, gitu ya. sangat banyak Masih ada jaringan-jaringan lapisan-lapisannya. ototnya itu yang ternyata dibuka dan akhirnya Makanya jadi bisa luka infeksi gitu ya. Iya. Takutnya. Oke. Untuk di Indonesia nih, apa ada kasus atau cerita mengenai VBAC nih? Oh iya, ada nih satu kasus yang VBAC-nya ini berhasil. Itu salah seorang artis pada persalinan anak pertamanya itu melakukan persalinan secara sesar. Itu juga karena waktu itu karena pembukaannya lama pembukaannya sehingga harus disarankan untuk sesar. Tetapi pada persalinan anak kedua ini juga syaratnya sudah mencukupi ya. Jarak antar persalinannya itu sudah 2 tahun dan juga kondisi keadaan ibu dan bayinya itu normal, seperti panggulnya juga cukup besar untuk Dilewati melakukan oleh bayi. iya betul persalinan secara normal. Nah sehingga pada persalinan yang keduanya ini bisa dilakukan persalinan secara spontan atau normal, artinya VBAC-nya berhasil pada Wah. kasus ini. Syukur banget ya Iya, berhasil VBAC-nya. iya, betul. Yang gagalnya ada nggak ya kira-kira? Mungkin kalau yang gagalnya ada salah satu artis juga yang Artis dia juga. juga pernah sharing mungkin di Instagram atau YouTube-nya dia. Iya. Jadi dia itu sudah mempersiapkan VBAC ini sejak lama gitu untuk anak keduanya. Lalu dia sudah berencana, sudah planning selama berbulan-bulan selama kehamilannya. Tapi setelah dia sampai di rumah sakit ternyata
pembukanya itu nggak maju-maju, sudah ditunggu berjam-jam tapi ternyata stuck di pembukaan 1-2. Lalu setelah itu dilakukan induksi, tapi ternyata setelah induksi itu kontraksinya makin berlanjut, tetapi pembukaannya masih stuck di situ. Kontraksinya udah kuat banget Iya. nih, tapi pembukaannya masih stuck di situ aja. Dan ternyata sayang sekali harus tetap dilakukan sesar. Dan setelah dikulik lagi penyebabnya, ternyata artis tersebut itu dia kurang olahraga, kurang gerak selama kehamilannya. Itu pentingnya Iya, olahraga selama sangat penting. kehamilan. Jadi kan karena sebelumnya sesar, otot-ototnya itu kan tidak terlatih. Nah, makanya di saat kehamilan yang kedua itu harus lebih sering bergerak, harus sering berolahraga biar otot-ototnya itu terlatih untuk berkontraksi secara maksimal. Betul sekali. Masih ada lagi Puja yang mau ditanyakan? Mengenai VBAC, mengenai sesar deh. Di kalangan kita masyarakat kita ini kan banyak nih mitos atau omongan yang udah dipercaya banget, yaitu sekali udah SC deh seumur hidup gitu kan. Iya. Jadi gimana kan, tapi kan itu terbantahkan karena ada Benar, VBAC VBAC nya. tadi Ya, yang betul. kita bahas. Jadi kepada narasumber kita nih Van, kita minta Pendapat dan saran mereka deh. mengenai mitos tersebut. Boleh, silakan Ara. Oke, kalau bagi Ara sendiri ya, kita kan sedang ada di zaman yang sedang sangat marak gitu, digitalisasi. Betul. Jadi apalagi pada ibu-ibu muda atau bahkan ibu-ibu yang kayak pekerja gitu, mereka semua kan sudah pada paham gitu dengan era ini kan. Jadi informasi-informasi itu sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan orang tuanya atau bahkan suaminya itu juga bisa membantu untuk si istri untuk memberikan informasi-informasi terbaru terhadap kehamilan ataupun dalam bidang kebidanan ini. Jadi mereka juga harus secara aktif bisa untuk menggali informasi-informasi, mengulik gitu tentang keadaan mereka sendiri, apa hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Betul banget, soalnya ilmu kan berkembang terus ya, nggak stuck di situ aja. Kalau dari Put apa nih? Kalau dari Putri sendiri itu, kalau untuk misalnya mitos-mitos yang masih beredar di luaran sana, dengan adanya evidence based VBAC ini, tentunya halayak atau masyarakat bisa menjadi lebih tahu ya, bahwa mitos-mitos yang beredar itu tidak benar. Sebaiknya kita bisa langsung berkonsultasi dengan dokter, atau juga seperti yang Ara sampaikan tadi, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang VBAC ini, bahwa sekarang di dunia medis sudah ada perubahan seperti itu. Betul ya sekali. Yang dahulunya sesar, pada persalinan selanjutnya Sesar lagi. Harus Sesar lagi. lagi. ternyata bisa untuk dilakukan persalinan secara normal, Iya. yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah. Seperti itu sekali. sih. Nah Van, dari penghujung waktu nih, Sayang sekali ya Kak Puja, padahal kita masih mau banyak ngulik-ngulik tentang VBAC ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman. Semoga podcast kita ini bermanfaat bagi kami juga dan bagi teman-teman tentunya. Sebelum kita tutup, diminta kepada narasumber kita buat jargon kita ya, Van. Pasti ada dong Kak. Coba Van, contohin Oke, dong, oke. contohin Van. Oke. Cibi. Podcast Cibi, Podcast Cibi, cerita ilmu kebidanan. Kebidanan. Nah, Gimana sih sama-sama gerakannya, yuk. Puja? Oke. Oke. Ayo, biar kompak. Oke, 1, 2, 3. Podcast Podcast Cibi, Cibi, cerita ilmu kebidanan. Nah, terima kasih untuk narasumber kita dan Sama-sama. teman-teman Obrolan saya. yang sangat menyenangkan kali ini. Wah. Yang secara main gitar yang disampaikan oleh narasumber Betul. kita. ilmunya menarik banget ya Van. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat ya bagi kita Oke. semuanya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu di episode 2.